Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Susanto dari Prodi Sosiologi B 2018, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan argumen saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Nalar dan Retorika tentang peran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Indonesia sudah menerapkan kebijakan perbatasan sosial berskala besar di beberapa daerah yang padat penduduk. Namun, angka yang terinfeksi masih saja meningkat. Sampai saat ini, total kasus penularan COVID-19 mencapai 751.000, untuk total kasus yang meninggal dunia mencapai 22.329, dan untuk total kasus yang sembuh mencapai 618.000. Dari data tersebut, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan PSBB dinilai sebagai salah satu penyebabnya. Dalam menangani kasus COVID-19 ini, yang menjadi garda terdepan adalah para dokter dan tenaga medis. Namun, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini harus dari semua elemen masyarakat, termasuk para generasi muda. Sebagian pihak menganggap bahwa kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah di beberapa wilayah menjadi kesempatan emas untuk berlibur bersama keluarga. Disinilah peran pemuda untuk membantu orang-orang di sekitar kita meninggalkan kekolotan mereka. Revolusi mental itu penting. Saking pentingnya hal itu harus dimulai dari diri kita sendiri dan disebarkan kepada orang-orang terdekat kita. Berikan edukasi kepada keluarga, teman-teman terdekat kamu, sampaikan kepada mereka secara baik-baik bahwa COVID-19 ini bukan hal yang patut diremehkan. Dalam situasi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda, peran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih sangat penting. Yang salah satunya yakni dengan memakai masker. Masker menjadi cara untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus corona. Di tempat usaha, rumah makan, atau saat menggelar kegiatan, protokol kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, untuk kegiatan yang memungkinkan tatap muka, sebaiknya dilakukan secara daring. Begitu pula dengan pekerjaan jika memungkinkan, setiap kantor dibagi dalam shift agar kapasitas ruangan tidak penuh. Dalam upaya edukasi, masyarakat juga bisa mengambil peran dalam menyuarakan pentingnya protokol kesehatan melalui sosial media. Platform digital ini dinilai lebih efektif untuk mengedukasi karena lebih mudah diakses oleh semua orang. Dengan berbagai peran masyarakat ini ditambah upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Diharapkan bencana non-alam ini dapat segera teratasi. Pemerintah kerap kali menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak aman minimal 1 meter. Namun, masih banyak temukan anggota masyarakat yang tidak mau melakukan dan menganggap protokol kesehatan sebagai suatu yang sepele, terutama dalam penggunaan masker dan berkumpul. Melihat kenyataan ini, Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kembali mengingatkan masyarakat Indonesia, terutama bagi para tokoh masyarakat, untuk menjadi panutan dalam menerapkan protokol kesehatan 3M dalam berkegiatan sebagai wujud adaptasi kebiasaan baru di era pandemi COVID-19. Kedisiplinan di era pandemi ini adalah sebuah gerakan pre-vaksin yang bisa berjalan dengan sukses jika didukung oleh kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak. Satgas, terutama bidang koordinasi relawan, mengingatkan bahwa puluhan bahkan ratusan ribu relawan sudah bekerja sama mengedukasi, mengajak, dan mengingatkan masyarakat untuk menerapkan perubahan perilaku sebagai salah satunya jalan menghindari penularan COVID-19. Jangan sampai usaha selama 8 bulan ini atau hampir setahun dengan banyaknya pengorbanan hilang karena tokoh masyarakat yang lalai. Tolong pikirkan nasib masyarakat yang bisa tertular, terutama kelompok-kelompok rentan. Dengan adanya kolaborasi dari tokoh masyarakat untuk memberikan contoh penerapan protokol kesehatan, serta ditambah dengan bantuan dari pemangku kebijakan, para pelaku industri, serta seluruh anggota masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menekankan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terkait dengan protokol kesehatan, Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan tengah menyiapkan sanksi bagi warga yang melanggar, salah satunya tidak menggunakan masker. Tenaga kerja layanan sosial yang menanggapi COVID-19 termasuk profesional pemerintah dan non-pemerintah serta para profesional termasuk pekerja komunitas yang menjalankan berbagai peran penting untuk promotif, preventif, dan responsif. Selain peran di masyarakat dan pemerintah,
Menurut saya seharusnya Indonesia lebih menekankan lagi aspek pada beberapa peran penting dari orang-orang pelayanan sosial selama menanggapi COVID-19 ini. Seperti yang pertama itu ada promotive function, yang isinya itu ada advocate, itu agar tenaga kerja layanan sosial menjadi tenaga kerja penting selama respons COVID-19. Selanjutnya ada coordinate, bekerja dalam jaringan antar lembaga dan interdisipliner untuk menetapkan dan mempromosikan praktik layanan sosial dan standar layanan selama pandemi. Yang selanjutnya ada educate, itu membuat dan melaksanakan kampanye informasi untuk menjaga keamanan komunitas dan mengurangi stigma. Yang selanjutnya itu ada train, itu memberikan pelatihan jarak jauh dan pendampingan kepada tenaga kerja layanan sosial pada adaptasi praktik. Yang selanjutnya itu ada manage, itu pastikan pengawasan suportif disediakan dan pelayanan diadaptasi. Dan yang terakhir itu ada monitor, tetap up to date tentang pandemi dan protokol untuk menjaga keamanan staf dan komunitas. Yang kedua itu ada preventive function, yang isinya itu ada identifikasi rumah tangga yang rentan, itu meningkatnya resiko penyakit parah akibat COVID-19, memastikan mereka menerima dukungan untuk membantu mencegah penyakit. Yang selanjutnya ada bekerja dengan pemimpin komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhan komunitas. Yang selanjutnya itu berikan dukungan psikososial jarak jauh, itu memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk menghubungi keluarga berisiko untuk membantu mereka mengatasinya. Yang selanjutnya itu ada perkuat penjaga gerbang, mekanisme dan pemilihan pengasuhan alternatif berbasis keluarga menanggapi masalah yang diangkat melalui saluran bantuan anak dan hotline kekerasan dalam rumah tangga. Yang selanjutnya itu ada lakukan pelacakan kontak untuk mengidentifikasi individu yang berisiko COVID-19. Yang ketiga itu ada responsive function, yang isinya itu berikan perlindungan dan dukungan untuk keluarga yang terkena kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi. Identifikasi perawatan alternatif darurat pilihan untuk anak-anak yang dilecehkan, dipisahkan menjadi yatim piatu atau transisi dari lembaga penitipan atau pusat penahanan. Lakukan proses manajemen kasus, penilaian, perencanaan, rujukan, dan lain-lain. Berikan atau awasi dukungan psikososial, memberikan dukungan material, makanan, dan obat-obatan untuk rumah tangga yang terkena dampak. Kelola transfer tunai yang tersedia, memberikan konseling duka cita dan pendukung alternatif dari ritual berkabung tradisional. Agar adanya kesadaran masyarakat dan mereka mengerti bahaya COVID-19, perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus di seluruh daerah. Kemudian juga edukasi publik agar membudayakan pola hidup bersih. Berbagai sektor di pemerintah maupun non-pemerintah bekerja sama dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Banyak pihak di luar sektor kesehatan yang terlibat, baik itu dari sektor transportasi, pariwisata, perekonomian, dan sebagainya. Melalui peran serta masyarakat akan ada keterlibatan RT, RW, lurah, serta tokoh-tokoh masyarakat dan keagamaan, kemudian juga tokoh-tokoh kepemudaan, organisasi masyarakat termasuk Karang Taruna. Inisiatif yang muncul melalui kegiatan yang bertujuan memutus rantai penularan dan menanggulangi dampak pandemi COVID-19 menunjukkannya ada proses adaptasi di tingkat masyarakat dalam menghadapi suatu bencana. Inisiatif yang ditunjukkan masyarakat ini digerakkan oleh pemahaman bahwa COVID-19 bukanlah hanya masalah individu, melainkan masalah bersama. Konteks kolaboratif harus dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Secara umum, kebijakan kolaboratif itu selain melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, juga mengikutsertakan peran swasta agar saling bersinergi. Inisiatif yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di masa awal pandemi bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan mengurangi dampak COVID-19 khususnya secara ekonomi. Menurut saya, penyediaan informasi terpercaya terkait COVID-19 perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman menyeluruh dan terhindar dari ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar penanggulangan pandemi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari
presentasi argumen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.